usus, peritonitis, ileus, appendix abscess, dan perdarahan gastrointestinal. Di sini kompetensinya kalian harus menguasai semua, ya. Karena itu di sini saya mungkin lebih detail lagi daripada yang kemarin. Karena kompetensinya kemarin kan kebanyakan 2 ya, hanya satu yang mungkin 3A. Yang ini kebanyakan adalah 3B. 3B itu apa? Ada itu 3B? Gawat darurat. Kunci utamanya tadi ya, gawat darurat. Gawat darurat di sini bukan berarti kalian sampai komprehensif semuanya seperti kompetensi 4. Kayak seperti lipoma, contohnya ya, kayak dulu lipoma. Kalian bisa tata laksana sampai akhir, tetapi 3B di sini adalah tata laksana gawat darurat. Oke. Perforasi usus. Kita bayangkan berarti ususnya bolong. Peritonitis berarti peradangan pada peritoneum. Ileus obstruksi, ileus paralitik. Kenapa yang satu 3B, satu 3A? Padahal sama-sama ileus ya. Ada yang tahu? Tahu? Sumbatan. Berarti mengancam nyawa ya, obstruksi. Karena obstruksi dia lama-lama akan mengembang ya sampai titik tertentu, akhirnya juga terjadi perforasi juga bisa. Oke. Appendix akut ya jelas sama. Abses, oke. Dan terakhir adalah gastrointestinal. Ya, dan gastrointestinal kita mungkin nanti kita sambungkan dengan trauma tumpul abdomen dengan perdarahan. Bisa dengan hemodinamik stabil atau tidak stabil. Oke, kita bahas utama cedera organ berongga. Organ berongga itu apa aja sih? Lambung, terus usus, ya. Intinya organ yang hollow viscus, jadi yang lubang, bukan yang lubang, yang ada rongganya di sana. Bukan seperti yang padat, solid seperti hati, liver, terus pankreas, spleen, dan sebagainya ya. Oke. Anatominya kan udah sendiri aja. Duodenum. Ya. Duh, kok bisa gini? Belum di drop ya. Jadi di sini injury apapun itu, trauma tumpul, trauma tajam, dia menyebabkan adanya peningkatan dari inflamasi yang ditandai dengan sel masnya dia meningkat ya. Nah, ini yang akan meningkatkan terjadinya permeabilitas. Kok bisa? Ada yang tahu mekanisme sepsis yang dulu pernah saya ceritakan dulu? Sepsis ada apa dulu yang pertama? Sepsis ada infeksi. Terus harusnya kalau infeksi tubuh ngapain tuh? Inflamasikan ya. Respon hostnya, kita hostnya ya. Berarti host respon. Oke. Pada sepsis terjadi disregulasi dari host respon. Disregulasi itu apa? Gangguan regulasi yang seharusnya, ya, yang seharusnya dia itu menjadi inflamasi, kemudian dia vasodilatasi di daerah tersebut aja, menjadi vasodilatasi di seluruh sistemiknya. Oke. Kemudian karena awalnya pembuluh darahnya segini, kemudian dia melebar dan terjadi terus menerus, yang bisa kita lihat apa kemarin? Dindingnya bagaimana? Dindingnya meregang. Akhirnya yang itu disebut sebagai permeabilitasnya dia membesar atau melebar, ya. Akibatnya apa yang terjadi? Pembuluh darah, translokasi apa? Ya, cairan ya dari intervaskular, dari dalam pembuluh darah dia keluar ke cairan interstitial. Akibatnya apa? Edem. Kalau di paru jadi sesak ya, sesak napas. Kalau di abdomen jadi abdomen banyak cairan apa?
obesitas. Tapi terpenting kenapa ini bisa kenapa ini bisa menyebabkan terjadinya penurunan fungsi organ. Cairan dari dalam intravaskular yang harusnya dia melaju karena pembuluh darahnya dia vasodilatasi di semua atau di sistemik, akhirnya kan cairannya dia ekstravasasi, dia pindah, ya kan? Cairannya pindah nih dari intravaskular ke interstitial, entah di kavum pleura, entah di abdomen dan lain sebagainya. Nah, terus cairan di intervaskular bagaimana berarti? Kurang. Berarti Oksigennya kurang. oke, sebelum oksigen kurang apa yang terjadi? Berarti kekurangan Darah. cairan. Akibatnya oksigen tidak ada yang carry, tidak ada yang bawa, nggak ada yang bawa dia di sana, ya karena volumenya kurang, sehingga sehingga target oksigen, ATP dan lain-lain ke organ-organ vital akan berkurang, yang akibatnya kalau misalkan sel kekurangan oksigen, sel kekurangan ATP dalam waktu tertentu yang terus-menerus terjadi, jadi mati. Itu yang menyebabkan menjadi organ failure. Nah, organ failure akibatnya menjadi ancamannya. Jadi ya, sepsis ada infeksi dulu, kemudian kita gagal merespon atau tubuh kita gagal merespon sebagai host, kita karena infeksinya terlalu tinggi menjadi vasodilatasi atau inflamasi yang terlalu hebat. Kok bisa inflamasi di seluruh tubuh? Yes, mana tadi? Nah ini sel mas dan kawan-kawan teman-temannya, neutrofil mas dan kawan-kawan, dia expanding, menyebar ke seluruh tubuh terlalu banyak, sehingga menyebabkan terjadinya inflamasi di seluruh tubuh. Tadi ya saya bilang ya, jadinya kayak bocor semua ya cairannya. Oke. Kemudian intervaskularnya jadi sedikit, cairannya berkurang dalam waktu jangka panjang, sehingga ke organ vitalnya berkurang. Oke. Organ vital apa yang kemungkinan pertama kali kena? Organ vital yang pertama kali kena ini yang tahu? Ginjal. Ya, sebelum ginjal apa lagi yang paling penting? Hati. Sebelum ginjal, ada yang tahu? Ini enggak organ vital sebenarnya, cuma dia kena sebelum ginjal. Ini enggak masuk organ vital. Organ vital apa aja sih? Dari atas turun ke bawah ada jantung, ada pulmo, otak, jantung, pulmo, apa lagi? Liver atau hepat. Terus apa lagi? Ginjal. Hah? Ginjal. Terus apa lagi? Hematopoietik, sistem hematopoietik yang membuat itu sel darah merah, trombosit dan lain sebagainya tadi. Sum-sum tulang dan lain-lain itu loh, sistem sum-sum tulang dan lain-lain. Itu masuk dalam sistem organ. Itu termasuk organ vital. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang rusak duluan sebelum ginjal? Yang tahu? Yang akan kita bahas di sini. Ini nggak masuk organ vital sebenarnya, tapi dia rusak duluan. Intestin, usus. Jadi kalau orang infeksi tinggi, kemungkinan penyebabnya dia terjadi tadi perforasi, kemudian jadi sepsis, atau mungkin ileus obstruksi jadi sepsis, peritonitis menjadi sepsis. Yang perlu diingat adalah kalau kita ngoperasi, kita belum tentu bisa menyelamatkan nyawanya. Kenapa? Karena sudah terjadi sistemik. Satu. Yang kedua, ususnya sudah bengkak duluan, dehidrasi berat, shock. Oke, jadi kematiannya karena penyebab yang lain. Perforasi gaster atau gasternya lubang terjadi dalam waktu lebih dari 24 jam. Angka harapan hidupnya hanya sekitar 40%, walaupun sudah dioperasi.
Jadi awalnya baik tuh habis operasi, baik berubah meninggal. Kayak gitu. Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Kenapa gangster begitu berbahaya kalau perforasi? Padahal gampang sekali operasinya. Buka sedikit, ambil gangsternya, potong, jahit, taruh lagi, jahit lagi. Selesai setengah jam paling lama 1 jam. Tapi kenapa itu malah paling meninggalnya paling cepat dibandingkan usus bocor, kolon bocor? Yes, terjadinya peritonitis karena berarti karena kimiawi, chemical peritonitis. Ada chemical peritonitis, habis keluar baru namanya bacterial peritonitis. Chemical peritonitis seperti pankreas, dia keluar cairannya, kemudian gaster keluar cairannya, itu bikin destruksi denaturasi protein yang menyebabkan kematian lebih dulu. Ya, sehingga kalau ada pertanyaan nanti seorang laki-laki dengan ini sepsis, manakah penyakit di bawah ini yang kemungkinan mortalitasnya paling besar? A. Perforasi usus, perforasi ileum, B. Perforasi kolon, C. Perforasi gaster, D. Appendicitis. Jawabannya apa? Gaster. Oke. Tapi kalau ada si pankreas yang ikut, pankreatitis akut, itu dia juga temannya si gaster. Bikin meninggal juga cepat si gaster, si pankreas tadi ya. Jadi jangan remehkan kalau nanti kalian ketemu diagnosa namanya pankreatitis dan juga dari perforasi gaster. Oke. Tadi hanya sekilas info dulu untuk sepsis, nanti kita bahas lebih belakang lagi ya. Ini terlihat faktor risiko karena dari trauma ya tadi. Ada yang tahu Miss? Ini akan kita bahas lanjut di blog keperawatan sebenarnya. Mechanism of injury, sustain, silent symptom, and treatment. Saya kenalin dulu ya, nanti kan bahas lagi. MEST, mechanism of injury. Jadi mekanisme bagaimana? Ini kenapa penting pada kasus trauma? Jadi ada pasien dibawa, pasien dibawa perempuan 60 tahun, ya 50 tahun dibawa karena kecelakaan lalu lintas, misalnya karena kecelakaan motor. Dia bawa motornya, kemudian dia dibawa oleh penolong atau ambulan ya, kemudian dibawa ke IGD. Yang kalian tanyakan pertama kali, ya tentu saja tanyakan ke pasien ya, namanya siapa Bu dan lain-lain, adalah nanyakan ke penolongnya dulu. Namanya transfer ini. Transfer itu nanti kita tanya adalah MIS-nya, MI-nya ini utama. Kenapa sih kita perlu tanya ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Kasus trauma, kecelakaan naik motor, perempuan 50 tahun, perutnya kemungkinan dia nyeri, keluhannya nyeri di perut terus. Mekanisme apa yang ingin kalian tahu? Ya? Cara jatuhnya. Terus? Kena apa? Baik. Apa lagi? Motornya apa? Merek gitu ya? Kok bisa? Motor Supra. Supra Getter Bapak sama Mio sama Scoopy. Scoopy jangan. NMAX lah. Jangan sama-sama. Apa ya? Trail ya. Motor trail. Oke. Pernah bayangin semua motor trail gimana? Supra gimana? Supra tau nggak? Bukan Supra Toyota ya, bukan Supranya mobil ya. Supra Getter belum tahu nggak sih? Apa nih tadi yang ngomong? Oh, motor trail, Supra, sama satunya Mio. Oke, kalau nabrak pohon atau berhenti mendadak lah. Kalau nabrak pohon ya tampol semua ya, selesai. Oke. Kalau apa namanya berhenti mendadak, cedera mana yang paling motor mana yang paling bisa menimbulkan cedera? Kecepatan sama ya, Supra bisa kenceng loh. Motor trail, kenapa? Tinggi ban besar. Oke.
Lurus ya. Oke, duduknya di atas stang. Sejajar. Sejajar. Setinggi, agak setinggi stang atau dia di bawah stang banget? Sejajar. Setinggi ya. Oke. Supra. Sama. Tapi Supra bagus, dia ada mekanisme lockingnya. Ini kan pembahas motor ya. Apa namanya? Kan namanya gear ya. Bandingkan sama Mio. Dia loss karena mesin matic ya. Kalau ada mesin gear, dia ada otomatis locking, tek 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 gitu. Jadi kalau misalkan kelempar, giginya locking, otomatis ada renjatan dulu baru dia kelempar. Kalau Mio, matic langsung bablas. Nah, mekanisme of injury itu penting di situ, mengetahui motornya apa, kecepatannya berapa, nabraknya posisi dari mana, arahnya dari mana. Kalau jatuh kalau nabrak apa, kalau jatuh ke posisi mana dulu. Pentingnya buat apa sih? Injury system itu apa? Mengetahui kemungkinan organ yang terkena cedera. Oke, saya kasih gambaran. Kalau kalian naik Mio sama naik trail yang terkena bumping, ya, bumping ke depan, gitu. Kalau kena Mio, kalian kena dari atas sampai bawah. Jadi sebenarnya lebih panjang. Kalau kena trail, bumping depan, sininya proteksi. Trail ya. Jadi itu penting banget. Jangan-jangan ada cedera toraks, ada cedera naik Mio nih. Jangan-jangan sampai pelvis, bisa kena nih. Gitu. Nanti kan akan tahu sendiri. Kalau kalian udah lama di IGD kan tahu. Naik apa nih? Naik Mio, walah susah ini hidupnya. Ya kita edukasi. Prognosis jelek, gitu ya. Sama-sama nggak sadar gitu ya. Itu hanya untuk prognosis saja ya. Prognosis. Injury sustain, yang kemungkinan organ apa yang kemungkinan kena di sana. Saya incident and treatment selesai. Nah, ini kenapa sih? Udah main ya, seat belt. Kira-kira sharing compression ini kenapa aja nih? Nah kayak gini ceritanya. Dia orangnya pakai seat belt enggak? Kalau nggak pakai seat belt, meninggalnya lebih. Kenapa? Hah? Ya tergantung ya mekanisme injury-nya, kecepatannya berapa, mobilnya apa. Ya, beda lagi tuh. Kalau kayak gini, cederanya jangan dilihat cuma di sini aja. Tapi yang terpenting kenapa sih? Mekanisme cedera apa yang menyebabkan dia meninggal? Bukan ini. Oke, ini pneumotorak misalnya. Oke, gampang. Tapi pneumotorak meninggalnya nanti. Pneumotorak di mana? Tata laksananya B. Ada yang meninggal di A ini. Tahu B kan? B breathing meninggalnya. ATLS itu hanya untuk melihat kira-kira nih pasien meninggalnya di mana? A, di B, di C, atau di D. Seperti itu. Kira-kira dia bisa meninggal A di bagian apa? Trauma apa? Pernah naik mobil kemudian pernah kelas. Naik mobil kemudian kalian ngerem mendadak? Apa yang terjadi? Itu apa? Hukum 3 D. nilai. Desperasi. Kenapa tuh desperasi? Nah, cervical. Yang bikin meninggal A, airway di sana. Karena itu airway ABC. Nah, ini nggak pakai sipil nih. Dia meninggalnya kenapa? Ya ini natap sini, IDH, SDH, atau bocor, atau apalah sembarang. Sininya bocor juga. Oke. Nah ini gambar di ATLS biasa ya, nancep, sobek. Ya kalau keluar lihat jangan-jangan prosesnya keluar ini ya. Peluru nih, peluru juga pistol sih. Senjata api juga harus cari tahu. Paling bahaya apa? Kalian AK-47 paling. Yang lain? Hah? Nih, M, sniper itu apa sih?
Saya pendukung Apa yang paling bahaya untuk kalian? Oh, anu dong basoka jelas. Bilang. Pernah tahu shotgun? Ya, mekanisme gimana dia shotgun? butiran peluru. Dia habis masuk ke organ, habis masuk ke sebuah kafum atau ke tubuh kita, kemudian dia pecah, gitu. Sehingga kerusakannya lebih masif. Duh, Ya. mati. Oke, pemeriksaan dengan apa? Ya, intinya kalau penetrating jelas ya. Pasti. Penetrating nanti tetap operasi lah ini ya. Kalau nih yang mau saya ajarkan adalah kalau blunt abdominal trauma. Blunt nanti dibaca ya ini ya, nggak sempet nih kalau baca satu. Kalau blunt utamanya kapan kalian periksa dia itu. Ini harus segera tindakan. Oh ini USG dulu, oh ini CT scan dulu. Faktor apa yang menentukan? Stabil atau tidak? Stabil atau tidak tahunya dari mana? Ya keadaan umum dan tanda vital. Pertanyaan pertama atau pemeriksaan pertama yang kalian periksa di pemeriksaan fisik kalian, KU, TTV. Keadaan umumnya bagaimana dong? Ya ini sadar ini kompos mentis ya, bukan ya. Keadaan umum itu bukan kompos mentis. Keadaan umum bukan sadar. Keadaan umum adalah baik, sakit ringan, sakit sedang, sakit berat seperti itu. Ya, tanda vital. Oke, jadi ketika kita curiga ya, dia trauma tubuh abdomen yang menyebabkan terjadinya mungkin perforasi, mungkin perdarahan internal, TTV-nya kalau ada perdarahan bagian dalam, dia pasti akan menurun. TTV-nya unstable. Ya, sehingga dengan adanya seperti itu segera dilakukan resusitasi laparotomi, operasi. Kita buka perut ya, kita cari perdarahan di mana. Tetapi ada pemeriksaan satu yang bisa kita lakukan pada kasus seperti itu, yaitu USG FAST. Mana FAST? Nah ini FAST ultrasound untuk nah ini FAST untuk melihat apakah ada cairan bebas intra abdomen di sana. Ada bukan, tapi ini tidak mengurangi atau tidak menunda jadi keputusan kita untuk melakukan tindakan operasi. Kapan kita CT scan? Kalau hemodynamic stable, kalau TTV-nya aman, jadi kita masih ada waktu untuk kita CT scan. Bagus mana sih USG apa CT scan sih? CT scan. Cuma kan nggak boleh CT scan pada pasien yang unstable. Oke? Jadi pasien dengan hemodinamik stabil berarti kan kemungkinan nggak operasi dok ya? Siapa bilang? Siapa tahu dia hanya transient sementara, jadi awalnya stabil, lama-lama dia unstable. Mumpung lagi stable, CT scan dong. Oke? Jadi pertanyaan, pasien TTV-nya nanti ya, misal di soal TTV-nya unstable. Kalian mau ngapain? Fast. Gitu. Kalau unstable berarti City. kan gitu ya, gampang ya. Karena gitu-gitu aja. Kalau stable City. DPL apa DPL? Diagnostic Peritoneal Fast ya. Ini dibuka sedikit, dilihat kalau misalnya darahnya banyak, wah open. Ini yang lebih invasif aja daripada si USG. Fast. Nah baca aja nanti lah. Terus. Nah ini selalu, sorry ini yang lama ya. Padahal tanya vision ya. Oh iya berarti saya salah. Airway and yang terakhir apa? Airway and maintenance of the cervicals or the spine of movement ya. Jadi pakai apapun itu, bisa pakai, nggak usah pakai apa tuh cervical collar atau pakai yang lain lah, tapi bisa pakai buku pun bisa, pakai bata juga bisa, yang penting movement of spine-nya dicegah. Tuh. Breathing and ventilation dan lain-lain seperti itu. Oke.
wajib tahu sebagai dokter umum, yaitu tata laksana sepsis. Sepsis tadi gimana mekanismenya? Infeksi, terus disregulasi dari host respon, terus ya tadi dari vasodilatasi ya, kemudian dari apa lagi kemudian multiple organ failure, yang terakhir jadi ya sepsis satu bener, jadi life threatening ya, jadi ancaman nyawa ya. Oke, ancaman nyawa berarti kira-kira kalau kalian melogikakan di sana ada item apa yang berkurang di situ? Berarti kan cairannya kurang ya, makanya tata laksananya dia ada sih ini gene rapid administrations crystalloid ya, 30 cc kPb. Udah itu rumus makannya itu dihafal, nggak bisa dilogika kalau itu. Terus nomor 1 cek dulu pak laktat. Kedua, ambil kultur darah. Buat apa sih kultur darah? Cek. Ya kan namanya sepsis. Berarti ada benar. Berarti bakterinya kan luar biasa di sini. Loh kalau nggak luar biasa, si tubuh bisa melokalisir dong, nggak akan sampai ke dysregulate dari host respon dari sistemik. Ya. Yang ketiga, kasih antibiotik dari broad spectrum yang luas spektrumnya. Kalau ini sudah keluar di hari ketiga atau hari keempat, ternyata beda, baru dikasih yang beda. Tapi sementara sambil nunggu kultur darah, kan kultur darah itu enggak ajaib gitu, dicek langsung keluar, enggak. Nunggu dulu 3-4 hari baru keluar. Kalau sudah di spesifik, baru dikasih. Kemudian dikasih si cairan. Dan terakhir, kalau misalkan ada kekurangan, misalkan hemati dan lain sebagainya, bisa tambah dengan vasopresor. Oke. Ya, sama nih usus buntu dan standar. Usus buntu di mana letaknya? Di McBurney. McBurney itu orangnya ya. McBurney point di regio li. Ada berapa regio? 9. Ada berapa kuadran? 4 kuadran, 9 regio. Kanan bawah si usus buntu atau si appendix. Apakah pasti? Belum tentu. Pada kasus apa usus buntu lokasi kiri? Yang pisting kemana? Twisting. Benar. Rotasi. Yang lain? Pernah ada dengar situs inversus? Situs inversus artinya apa inversus? Inversus itu berarti ya, berarti semua organ-organnya yang di harusnya kanan dia di kiri kanan. Jadi liver gedenya kan di kanan, dia di kiri yang gede. Lien harusnya di kiri, dia di kanan. Kebalik semua, termasuk jantungnya. Jantung harusnya di kiri parasternal, dia kanan parasternal. Ada orang yang gitu, ada banyak sekali. Ini Rofse, obturator ya, pelajari sendiri ya. Oke. Apakah pentingnya kita mempelajari tanda-tanda nyeri sini? Buat nyari tahu ya lokasinya ya, yang penting ya, dan mendiagnosis dia appendicitis atau tidak. Ini yang mau saya luruskan di sini, mumpung kalian belum terlalu jauh. Oke, walaupun di Alvarado score, tahu Alvarado score kan? Nggak tahu maksud Alvarado score? Scoring ini. Usus buntu itu kan bukan diagnosa pemeriksaan penunjang, tapi diagnosa klinis yang kita bisa tegakkan tanpa pemeriksaan penunjang dengan adanya migration right iliacal fossa vein. Jadi nyerinya pindah kanan bawah. Awalnya di mana nyerinya? Harusnya dan spesifik atau mungkin bisa di sekitarnya dari umbilical. Oke, nyerinya nggak jelas bentuknya, tumpul, rasanya tumpul. Tapi kalau dia udah migration to the right iliac fossa, nyerinya jadi tajam. Oke. Karena
nyerinya dari visceral menjadi nyeri apa? Tadi itu apa? Udah diajarin nyeri itu? Aferen, visceral, aferen, somatik. Lupa? Yaudah, next. Anoreksia adalah tidak nafsu makan, nggak bisa makan tempatnya di sini. Nausea, vomiting, ya, belum tentu mual, muntah. Salah satu aja, salah satu bisa mual, bisa muntah. Kemudian nyeri di kanan bawah, ada rebound tenderness. Kita lepas dia nyeri, ada naik suhunya. Nah, yang laboratory finding ada si leukosit sama shift the left neutrophil. Kalau dia 10 sudah jelas usus buntu. Kalau dia 7 ini present. Ya, bisa probable namanya dulu. Oke. Nah, kita diajarkan Taurovsine sign, obturator sign, psoas sign pernah diajarin ya? Pernah kan di pemeriksaan fisik gastro yang abnormal? Pernah ya? Kalau sudah ketemu nyeri kanan bawah pas di McBurney burningnya, nggak usah ngelakuin yang lain. Ya, nggak usah kita obturator sign, kemudian cek lagi psoas sign dan lain sebagainya. Sorry, ini untuk kalian nanti pada waktu kalian praktek ini. Kalau pada waktu kalian nanti ujian dan lain-lain disuruh melakukan yang lakukan aja. Ya, kenapa? Karena kalau nyerinya sudah ada di sana, jangan tambah nyeri pasiennya lagi, atau namanya do normal, normal efficiency. Oke? Yang sekarang terjadi dokter-dokter adalah yang bahkan dokter-dokter umum yang melaporkan kadang-kadang Pak Dok izin lapor pasien ini dengan nyeri kanan bawah, ada psoas positif, proton positif, McBurney positif dan lain sebagainya disebutkan semuanya. Nggak usah sebenarnya, cukup satu aja. Nyari kanan bawah sudah, ya udah nggak usah mekanisme lain. Sama seperti tulang kita nggak boleh nyari apa? Gravitasi hanya boleh kalau kita nggak sengaja pada waktu kita tekan palpasi. Oke. Next, ultrasound ya, ketemunya ya bulat-bulatan gini. Nah, operasinya biasa aja, ini masih bagus, masih sopan. Oke, baca aja yang ini. Lagi-lagi sepsis ya. Slide-nya akan banyak di sini karena harus kalian baca. Life-threatening dysregulate infection. Ya, sekarang obstruksi ya. Oke. Pintu subvensi artinya apa? Amalannya apa nih? Invaginasi. Usus makan usus, ya. Jadi kalau bagian yang mengalami yang masuk namanya septum, tapi bagian yang dimasukin namanya itu sipian, ya. Sipian, pokoknya sipian itu yang ngalah lah ya, yang dimasukin, ya, gitu ya. Apa ini kita? Ya, terus banyak sekali. Ini pijat perut, ini pijat apa ini? Oke, triasnya adalah ini dari perut hilang timbul, red currant jelly, masa pada pemeriksaan fisik, ya. Tapi jangan tunggu bayi yang kalian periksa di IGD ada tanda-tanda 3 ini. Kalau udah ada, berarti sudah late onset. Trias itu tidak mesti dijumpai semuanya dalam waktu awal. Ada yang tahu trias back nggak? Trias back, BCK. Tamponade, tamponade jantung, pernah denger ya? Ada namanya trias back, terkenal banget loh trias back itu. Ya, wis nanti. Nah itu kan maksud saya adalah trias back ada 3, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi jangan sampai 3-3-nya udah muncul duluan, kalian baru menegakkan dia sebagai tamponade, ya gitu. Tanda-tanda ini, tanda-tanda pneumotorak, tension pneumotorak. Tahu tension pneumotorak enggak? Oh belum ya? Masa sih?
ini kayak semester berapa? 5. Oh, 7 ya? Masih semester 7 ya? 6. Enggak, maksudnya diajarin semester 6. Oh, balik ya. Harusnya ini semester 7. Gak apa-apa. Oke. Yang minimal pernah denger lah ya. Biar nanti besok pas waktu semester 6 dan 7 kalian gak kaget. Gambaran klinisnya adalah obstruksi, berarti pasti ada berhentinya. Berarti ususnya ada sumbatan, ada obstruksi di sini. Ya, kemarin saya bilang lokasi levelnya menentukan. Jadi apa yang dimuntahkan itu berarti kemungkinan lokasinya sesuai di sana. Kalau muntahnya hijau, berarti kemungkinan di mana, kuning di mana dan lain sebagainya. Terus ya ini gambarnya kayak apa namanya, target sign, donut sign ya. Donat itu bukan donat ya dek ya, tapi penemunya ya, namanya donut sign. Oke, tata laksana operatifnya reduksi dengan berenema dan reduksi hidrostatik. Apa itu maksudnya? Dari bagian belakang disentor, dari bagian atasnya dipasangin, kemudian dikasih kasih tekanan supaya ususnya dia bisa ngembang, beng gitu. Kan dia kejepit tuh, dia masuk terus dalam usus, dikasih tekanan udara, terus lama-lama dia melebar, blek gitu. Bisa lurus lagi ususnya. Tapi nggak bisa pada keadaan yang sudah lubang atau obstruksinya nggak jelas lokasi di mana. Oke. Ini yang harus tahu. Tata laksana umum pada semua kasus yang mengalami obstruksi pasti dengan cairan oksigen dekompresi. Ya. Berarti kewajiban kalian di IGD, kalian wajib menentukan diagnosanya, kegawatannya anak obstruksi, 3B ya, anak obstruksi. Kemudian kalian berikan IV line atau berikan jalur cairan. Selanjutnya kalian berikan oksigen jika diperlukan, dan karena ada kompresi maka kalian lakukan dekompresi. Dekompresi itu apa sih artinya? Mengurangi tekanan. Berarti kalau mengurangi tekanan kan udaranya itu nggak bisa turun tuh, nggak bisa lewat ya. Berarti udara yang kumpul jangan sampai dia membuat dilatasi dari usus, sehingga kita mengurangi dari atas dan dari bawah. Caranya bagaimana? Pasang GT, pasang GT supaya udaranya keluar. Terus kalau punya rektal tube tuh kayak selang itu dimasukkan lewat anus gitu, ngurangin udara dari bawah. Kemudian pasang kateter urin. Gunanya apa sih? Mencegah supaya kandung kemihnya dilatasi terlalu besar. Dengan dilatasi kandung kemih yang terlalu lama juga akan meningkatkan dari tekanan intra-abdomen. Oke? Udah cukup itu aja. Kalian 3B-nya di sana. Nggak perlu sampai pembedahan dan lain-lain, ya. Tadi ya prinsipnya, koreksi keseimbangan, hilangkan pergerakan pemasangan OGT dan rektal tadi ya. Ini dengan dekompresi. Kalau sakit kasih analgetik dan dikasih tadi juga ya broad spectrum antibakteri. Nah, udah selesai loh. Wah, cepat ya. Nah, misalnya adalah pasien datang IGD, primary survey. Pasien datang poli, kita anggap kondisinya tidak gawat. Jadi, yang saya wanti-wanti di sini sebelum kalian baca soal OSCE, waktu kalian baca, apa yang dilihat pertama? Keadaan umum. Belum masuk nih, baca. Hah? Cek apa? Cek tempatnya. Dibawa kemana ya? Poli atau IGD? Kalau IGD kalian siap-siap di sini. Oke, berarti kalau settingannya IGD, settingannya primary survey, utamakan anamnesis singkat
dan pemeriksaan yang memang diperlukan di saat itu aja. Pemeriksaan yang khusus di situ. Oke? Nggak usah semuanya. Nah, kalau sertifikatnya poli, berarti kemungkinan kalian harus komplit semuanya tuh anamnesis dan pemeriksaan fisiknya. Berarti anam dan pemeriksaan fisiknya poinnya besar 3. Tapi kalau settingannya seperti ini, yang besar primary survey-nya. Oke? Terus ini penting ya, ABCDE. Nah ini yang benar nih, precision of cervical spine motion. Nah ini yang baru ya. Oke, kalau ada perdarahan, hentikan perdarahan. Kalau ada shock hemorrhagic, shock hipovolemik, diresitasi. Kalau shock, obatnya diapain? Kalau shock diapain? Resitasi. Kalau dehidrasi? Hidrasi. Rehidrasi. Ingat ya. Kalau shock diresusitasi, kalau dehidrasi di rehidrasi. Itu 2 hal yang berbeda ya. Kalau ileus obstruktif biasanya jadi apa? Dan selalu jadi shock obstruktif tuh. Jadi dia sumbatan yang lebar, cairannya jadi kebuang karena enlarge. Jadinya apa? Dehidrasi. Tetapi kalau peritonitis jadinya shock. Dari kok peritonitis, jawaban kalian di bawah pastikan ada resusitasinya. Kalau sepsis, jawaban di bawah kalian pastikan ada resusitasinya. Tapi kalau sumbatan, ileus, kemudian dehidrasi, jawaban kalian rehidrasi. Oke. Sepsis, rawat bandel, ileus dikompresi. Nah, muncul lagi kan di sini. Karena seperti ini dia harus muncul. Nah, selesai. Oke, begitu cepat sekali ya. Karena apa? Ini karena ileus ini saya langsung jadi satu aja. Yang kalian perlu baca yang ini. Tata umum dan prinsip tata laksana. Karena semua ileus, semua sumbatan, paralintik, obstruktif sama semua di sini. Oke, ada yang tanyakan dulu? 3 menit. Gak ada? Yang melintas nggak ya? Melintas Hari Jumat. Jumat? Iya. Tanggal 4 itu ya? Iya. Ya kisi-kisi dok. Yang PPT yang dihapus-hapus Saya gimana? nggak disuruh kasih soal. Yang PPT yang dihapus. Tapi soalnya kayak susah sih. Melintas tuh berapa soal sih? 20, 10, 20, 30. Berapa? 20-an, 30-an. Kalau selalu jeblok 100, 80. Oke. Jadi prinsipnya adalah tadi ya, bedakan antara sepsis, bedakan antara infeksi, bedakan antara sumbatan. Itu dulu, infeksi dan sumbatan, tata laksananya beda. Ya, oke. Kalau ada sumbatan, rehidrasi dan lain-lain. Kalau ada infeksi, pasti nanti akar-akarnya, ujung-ujungnya sepsis, peritonitis, berarti resusitasi. Oke, demikian. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Selamat sore. Sore.